Sahabat Ragam, kumaha kabarna? Damang? 30 menit ke depan Ragam Indonesia akan hadir kembali dengan beragam informasi menarik dari jalur Pantura. Pernah dong melintas di kala mudik lewat Subang dan Karawang? Tapi pernah nggak icip-icip oncom dawuhan yang legendaris dan peyem Ciruluknya? Belum. Duh, keterlaluan deh. Kan enak banget. Buat yang suka eksis, mampir deh ke kawasan Puncak Pinus Kembar Loji. Panorama alamnya cakep, pakai banget. Simak ya selengkapnya sesaat lagi. Alah, pagi-pagi begini, si ibu menihebring pisan, Mau ngapain sih? Oh, cari daun kemiri ternyata. Buat apaan sih, Bu? Hei, si Eneng cantik mau bantu-bantu ya? Sahabat, ibu-ibu kampung Ciruluk, Kalijati, Subang memang rutin mencari daun kemiri ke sini. Soalnya mereka mau bikin peyem tuh, alias tape. Apa hubungannya daun kemiri sama peyem ya? Gak usah bingung, daun kemiri kan lumayan lebar. Jadi mereka memanfaatkan untuk membungkus peyem. Soalnya desa Ciruluk, Kalijati kan memang terkenal sebagai kampung peyem. Hampir seluruh warganya mencari tambahan penghasilan dengan membuat peyem. Tapi peyemnya beda nih sahabat. Bukan dari singkong loh ya. Di Ciruluk peyemnya dari beras ketan. Bahan membuat peyem Ciruluk terdiri dari beras ketan putih, daun katuk, dan ragi. Sederhana banget ya. Cuci beras ketannya dulu, kemudian direndam selama 1 jam agar ketannya melunak. Kukus deh sampai matang. Daun katuk berguna sebagai pewarna alami. Rendam dalam air daunnya lalu peras. Kalau pakai pewarna gitu, tetiasa neng benten rasana. Sahabat, kandungan klorofil daun katuk memang cukup tinggi, sehingga cocok digunakan sebagai pewarna. Selain itu, kandungan antioksidan pada daun katuk ampuh banget menangkal radikal bebas. Campurkan deh air perasan daun katuk dengan beras ketan yang telah matang. Aduk hingga merata ya. Tambahkan ragi sedikit saja. Aduk lagi. Siapkan daun kemiri sebagai pembungkusnya. Ambil sejumput beras ketan yang telah diolah, bungkus dengan rapi. Susah-susah gampang ya membungkusnya. Mulai dari pangkal daun, lipat kiri kanan, bungkus sampai beras ketannya tertutup rapat. Beres! 1 ikat peyem Ciruluk berisi 10 bungkus. Harganya pun murah saja, hanya Rp3.000 jika sahabat langsung membelinya di desa Ciruluk. Jika sudah dijual di terminal dan pasar sekitar kota Subang, harganya bisa jadi Rp7.000 loh. Peyemnya jangan langsung dimakan ya. Biarkan dulu beberapa malam agar proses fermentasinya berjalan baik. Baru deh disantap. Enak banget pokoknya si imut peyem hejo ini. Apalagi makannya rame-rame. Sekali lep, semua langsung masuk mulut. Seger. Buat oleh-oleh oke banget nih. Peyem Ciruluk, enak pisan. Oleh-oleh khas Subang ada apa lagi ya? Ada dong. Coba mampir aja ke daerah Dawan ya sahabat.
Usaha pembuatan oncom dirintis di daerah Dawuan sekitar tahun 60-an. Sempat ramai di tahun 80-an dan membuat hampir seluruh warga Dawuhan beralih usaha menjadi penjual oncom. Sayang, sekarang sih memang tak seramai dulu. Sahabat, jika biasanya oncom terbuat dari bungkil tahu atau kacang kedelai, oncom Dawuan berbahan kacang tanah. Makanya rasanya beda dan khas banget. Ketika dijemur, kacang tanah sesekali disortir. Kacang yang kondisinya tak baik dipisahkan untuk menjaga kualitas produk. Setelah dijemur, kacang lalu dimasukkan ke alat penggiling tradisional. Kacang tanah digiling tidak terlalu halus ya. Yang penting kulit kacangnya dapat disisihkan. Kacang tanah kemudian dicuci beberapa kali, bila sampai airnya tidak keruh lagi. Rendam kacang tanah selama 1 jam, setelah itu baru deh dikukus. Waktu pengukusan lumayan lama nih sahabat, sekitar 3 jam hingga kacangnya menjadi lembut. Angkat, diamkan sejenak hingga dingin. Tinggal beri ragi deh. Sahabat, oncom kadang disebut juga sebagai adiknya tempe. Soalnya proses pembuatannya mirip banget. Nah, oncom siap digunakan atau dijual setelah muncul spora akibat proses fermentasi. Sedangkan tempe digunakan atau dijual sebelum muncul spora. Jika oncom sudah terfermentasi dengan baik, oncom pun siap dicetak. Kacang tanah yang sudah diberi ragi dipadatkan di dalam kayu berbentuk persegi. Lalu tutup dengan kertas dan simpan di rak oncom. Nah, ini nih oncom yang siap dijual dan diolah. Kelihatannya sporanya sudah muncul. Oncom Dawuan warnanya putih kekuningan dan tahan 2 hingga 3 hari loh. Harganya pun cukup murah. Per kotak oncom Dawuan dibanderol Rp6.000 saja. Sahabat, jangan remehkan oncom ya. Sama seperti tempe, oncom bisa menjadi salah satu sumber alternatif asupan gizi yang baik untuk tubuh kita. Proses fermentasi dalam oncom dapat mengurai struktur kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi mudah diserap tubuh. Ibu, ai oncom bisa didamel naon wae nya, Bu nya? Didamel goreng abon oncom sareng sambal oncom. Nah, untuk merasakan nikmatnya oncom Dawuan, kita masak aja langsung ya. Bumbunya pakai cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula aren, daun bawang, daun salam, lengkuas, dan tomat. Haluskan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan gula arennya dalam cobek. Tambahkan oncomnya ya. Ulek lagi hingga halus dan tercampur rata. Lalu tumis dengan sedikit minyak. Masak hingga keluar aromanya. Jangan lupa tambahkan potongan tomat, lengkuas, dan daun salam. Tumis sebentar, kemudian masukkan cacahan daun bawang. Sajikan deh. Gak usah pakai lauk macam-macam. Tumis oncom pedas sama nasi hangat, rasanya sudah pas banget. Nikmat dan merakyat. Sahabat, kota Subang memang identik dengan nanas madunya yang fenomenal. Tapi, kalau ragam kulinernya yang melegenda, sahabat sudah tahu belum? Jika mampir ke Subang, coba deh main-main ke daerah Jalan Lejen Suprapto, Cigadung. Soalnya, di rumah antik milik Mak Ati tersimpan resep warisan leluhur olahan ayam dan bebek yang oke punya. Usia Mak Ati memang tak muda lagi, tapi semangatnya gak kalah sama yang muda-muda. Apalagi kalau urusan ngebubui ayam. Bukan bubur ayam loh, beda. Bubui di sini maksudnya adalah ngebubui alias memendam ayam. Nah, memendamnya pun istimewa. Menggunakan sekam alias kulit gabah yang dibakar hingga menjadi arang. Ayamnya jadi dimasak secara perlahan. Alah, kumaha tuh caranya, Mak? Ayam yang digunakan
digunakan untuk ngabubuy adalah ayam kampung dengan sejumlah bumbu seperti 2 ikat daun kemangi, 1 butir telur, daun bawang, jahe, serta lengkuas. Nah, untuk bumbu halusnya digunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun salam, serai, dan kemiri ya. Haluskan bumbu-bumbunya. Kalau Ma Atik sih pilih pakai alu karena dirasa hasilnya lebih oke. Tekstur bumbunya halusnya pas. Ibu boleh tahu nggak sih Bu, bubuy itu apa sih Bu sebenarnya? Bubuy itu sama seperti pepes, Iya, hanya sama dimasaknya dalam abu sekam. Oh, Boleh. Wah, makin gak sabar nih pengen icip-icip bubuy ayam ala Ma Atik. Tumbuk terus bumbunya ya. Jika sudah halus, tumis bumbu dengan minyak panas. Oseng-oseng sedikit hingga berubah warna. Angkat dan sisihkan. Kocok 1 butir telur ayam, tuang hasilnya ke dalam bumbu halus yang telah ditumis. Aduk sembari tambahkan daun bawangnya. Terakhir, masukkan daun kemangi yang banyak ya agar wangi. Lalu, balurkan bumbu halusnya pada ayam kampung yang telah dibersihkan. Jangan sampai ada yang terlewat supaya bumbu meresap sempurna. Ma Atik sudah siap menggelar daun pisangnya nih untuk membungkus. Butuh 3 lembar daun untuk 1 ekor ayam. Susun daun salam, jahe, dan lengkuasnya dulu. Baru deh giliran ayamnya. Bungkus seperti membungkus papais alias pepes. Sahabat, olahan bubuy ayam adalah resep warisan dari nenek Ma Atik loh sahabat. Dan sudah dipraktekkan puluhan tahun. Cara memasaknya tidak berubah, masih dipertahankan hingga kini. Membakar ayam secara perlahan dalam timbunan aram sekam membuat bumbu meresap sempurna. Daging ayam pun akan menjadi lembut. Juara pokoknya. Sahabat, Ma Atik baru menerima order pesanan bubuy ayam sejak tahun 2015 saja. Sebelumnya, Ma Atik hanya menyajikan menu bubuy ayam spesial untuk acara keluarga atau pesanan tetangga dekat saja. Namun, karena kelezatan bubuy ayam Ma Atik menyebar dari mulut ke mulut, akhirnya Ma Atik membuka pesanan via online. 1 porsi bubuy ayam kampung harganya Rp110.000 saja. Bisa untuk dimakan 4 hingga 5 orang. Siapkan nasi yang banyak ya, soalnya dijamin bakal nambah. Ayamnya dengan aroma rempah yang menggoda selera. Enak banget. Sahabat, puas berwisata kuliner di Kota Subang, kita hunting spot wisata baru yang oke punya yuk. Gimana kalau kita jelajahi pesona alam Kota Karawang? Ada lokasi foto-foto yang cuy banget nih. Namanya Bukit Kembar Pinus di daerah Tegalwaru, Loji, Kabupaten Karawang. Setelah membayar tiket masuk Rp10.000 per orang, pengunjung bisa naik ojek untuk menghemat tenaga. Soalnya jalurnya lumayan menanjak dan berbatu nih. Pegangan yang kencang ya. Sampai deh. Sahabat, Bukit Kembar Pinus menawarkan banyak spot foto yang menarik. Yang beberapa di antaranya memang sengaja dibangun sebagai fasilitas penunjang. Tuh, kita bisa berfoto di atas kayu yang dibentuk seperti kapal. Berlatarkan langit. Wih, cantiknya. Selanjutnya, tinggal pilih deh lokasi yang disuka. Gak bakal nyesel kok, soalnya bagus banget pemandangan alamnya. Kawasan wisata Bukit Kembar Pinus memang masih baru. Pengelolaannya adalah anggota Karang Taruna setempat. Jadi belum banyak yang tahu tuh. Hayo, jangan sampai ketinggalan ya sahabat. Di Bukit 2, pengunjung akan dimanjakan dengan naungan pohon pinus yang instagramable banget. Nah, di sini pengunjung bisa bersantai sejenak menggunakan hemok dan menikmati keindahan Kota Karawang dari ketinggian.
Masih ada satu lagi nih, wisata swafoto yang lagi ngetren di Karawang. Puncak Sempur namanya. Masih di daerah Loji dan jadi lokasi yang pantang dilewatkan jika sahabat berlibur di Karawang. Meski terbilang wisata baru, Puncak Sempur banyak peminatnya loh. Soalnya fasilitasnya juga bagus dan cocok untuk wisata bersama keluarga. Namanya puncak, pastinya jalannya menanjak dong. Siapkan stamina ekstra deh. Jangan lupa bawa air minumnya. Wah, wah, wah. Pemandangan dari atas keren banget. Dari atas puncak, pemandangannya nyaris tidak terbatas. Wilayah Karawang, Purwakarta, hingga ke Cianjur bisa kelihatan. Foto-foto wajib dong.